Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa kembali berkumpul bersama dalam majelis ilmu dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan majelis ilmu ini dan setiap kita yang hadir dalam majelis ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pada pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru, babul wasoya. Ini mendekati akhir dari kitab Buyu'. Babul wasoya. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Babul wasoya. Qala al-muallif rahimahullah. Babul wasoya utawi iki bab nerangaken pira-pira wasiat. Wasoya jamak dari wasiyah. Wasiyatun wasoya jamak taksir. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sa'tamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah, ma haqqum ri'in muslimin, ora ana utawi hake wong suci muslimin kang muslim, lahu kang iku ketuwe imri'in muslimin
syai'un utawi suwiji-wiji yuridu kang ngarepaken sapa imri'in muslimin ayusiya ing yen to paring wasiat sapa imri'in muslimin fihi ing dalam syai' yabitu nginep sapa imri'in muslimin lailataini ing dalem rong wengi illa wasiyatuhu kejaba utawi wasiate imri'in muslimin iku maktubatun kang den tulis indahu ing dalem ngersane imri'in muslimin muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, wasiat sesuatu yang disampaikan oleh seseorang agar dilakukan setelah kematian seseorang, itu yang disebut dengan wasiat. Hadis pertama ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hak bagi seorang yang muslim yang dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkan, yang dia ingin wasiatkan, dan dia menginap dalam 2 malam kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di dekatnya, di sisinya. Muttafaqun alaihi. Artinya dalam masalah ini, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya seseorang itu berwasiat. Jadi disyariatkan bagi seseorang untuk berwasiat. Adapun dari sisi hukumnya, maka ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan wasiat itu hukumnya wajib, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwa berwasiat itu hukumnya adalah sunnah. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lainnya, mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hanya sedikit di antara para ulama yang mengatakan wajib. Namun mereka yang mengatakan bahwa berwasiat itu hukumnya sunnah, itu tidak mutlak dalam semua hal. Namun dalam sebagian perkara, wasiat itu hukumnya menjadi wajib. Jadi pada dasarnya hukumnya itu sunnah, tetapi dalam sebagian kondisi berwasiat itu hukumnya menjadi wajib. Contohnya berwasiat yang wajib itu misalnya orang ini dia sakit, dia sedang sakit, yang dia khawatir dengan sakitnya ini dia akan mati pada umumnya karena dia sakitnya parah, misalnya sakit jantung atau dia sakit yang dia merasa bahwa dengan sebab sakitnya kali ini dia akan meninggal dunia. Sementara ada seseorang yang menitipkan sesuatu pada dirinya. Ada seseorang yang menitipkan suatu barang, harta, uang atau semacamnya pada dirinya. Kalau dia tidak berwasiat, maka nanti bisa harta milik orang ini tidak akan tersampaikan kepada orang tersebut setelah kematian dia. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib untuk berwasiat. Wajib berwasiat bukan kepada ahli warisnya, tetapi kepada selain ahli warisnya. Boleh dia memberitahukan kepada ahli warisnya, tetapi untuk wasiat ini yang diwajibkan ini, itu dia berwasiat kepada selain ahli warisnya. Jadi dia berwasiat kepada seseorang muslim yang thiqah, yang bisa dipercaya, yang dia bukan ahli warisnya.
Kenapa disyariatkan harus bukan ahli warisnya? Karena ahli warisnya bisa berkhianat. Nah, meskipun siapa saja bisa berkhianat, tetapi dalam masalah ini yang lebih memungkinkan untuk melakukan khianat itu adalah anaknya atau ahli warisnya secara umum. Misalnya bapaknya dia akan mati, ada titipan si A di di tangan dia. Kemudian dia berwasiat hanya kepada anaknya. Dia mengatakan, misalnya nak, si apa namanya si A ada menitipkan uang kepada saya, misalnya 10 juta ada pada saya. Tolong nanti kalau saya sudah mati berikan itu kepada si A ya. Nah, di sini kalau si anaknya maka dia bisa berkhianat, dia bisa mengingkari. Karena apa? Dia ahli waris. Ketika melihat uang sebanyak itu matanya bisa hijau dan kemudian artinya dia ingin menguasai uang itu dan dia nanti bisa mengingkarinya. Nah, dia bisa mengkhianatinya, dia ingin mengambil uang itu. Ketika si A datang dia mengatakan, Bapak saya nggak pernah mengatakan seperti itu, tidak pernah mengatakan bahwa uang kamu ada pada beliau misalnya. Dia bisa mengingkarinya, dia bisa mengkhianatinya. Karena itu disyaratkan di sini wasiatnya adalah kepada orang lain yang dia adalah thiqah, yang dia itu bisa untuk dipercaya. Berwasiat bahwa sehingga ketika nanti mati hak orang lain yaitu titipan yang ada pada dirinya itu bisa tersampaikan kepada orang tersebut. Itu contoh dalam kondisi berwasiat itu hukumnya adalah wajib. Atau misalnya dia punya hutang kepada seseorang. Ada seseorang sedang sakit yang dia khawatir dengan sakitnya itu dia akan mati. Dalam kondisi sudah kondisi seperti ini, sementara dia punya hutang kepada si A misalnya. Punya hutang misalnya 10 juta kepada si A. Kalau dia mati dia tidak berwasiat, maka hak dari si A bisa apa namanya nanti tidak tertunaikan. Bisa nanti hutang saya kepada dia tidak akan terbayarkan. Kemudian si A itu hak harta dia bisa dia tidak dapatkan. Gara-gara apa? Tidak ada wasiat dari orang ini yang akan mati ini. Karena itu dalam kondisi seperti ini dia wajib hukumnya untuk berwasiat. Berwasiat kepada selain ahli warisnya, bukan kepada anaknya. Nah, kalau dia memberitahukan wasiat juga kepada anaknya nggak masalah. Misalnya memberitahu kepada anak, saya bapak misalnya punya hutang kepada si A, diberitahukan itu nggak masalah. Tetapi selain itu harus ada dia berwasiat kepada orang lain selain ahli warisnya yang thiqah. Siapa yang orang dianggap terpercaya, kemudian diberitahukan bahwa saya punya hutang kepada si A sebanyak 10 juta, tolong nanti untuk dibayarkan. Dibayarkan dengan harta peninggalan, karena harta peninggalan si mayit. Karena ketika seseorang itu mati, yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum dibagi warisnya, sebelum digunakan untuk merawat jenazahnya, sebelum kemudian dibagi di kalangan ahli warisnya, terlebih dahulu harus dilihat dulu apakah si mayit itu memiliki hutang apa enggak. Jika memiliki hutang, maka dibayarkan hutang-hutangnya terlebih dahulu dari harta peninggalan mayit tersebut. Setelah semua ditunaikan kewajibannya, misalnya ada qadha zakat misalnya, atau ada kewajiban haji dia yang semestinya sudah wajib bagi dia dan seterusnya, yang wajib-wajib itu ditunaikan dari harta peninggalan mayit, baru setelah itu harta warisan itu bisa dibagikan di antara ahli waris.
Nah, kalau nggak ada wasiat dari si mayit tersebut ketika dia masih hidup, maka harta warisan itu bisa langsung dibagi oleh anak-anaknya. Padahal si mayit misalnya dia memiliki hutang kepada orang lain, sehingga hak orang lain itu tidak tertunaikan, kemudian mayitnya juga dalam bahaya ketika dia mati dalam keadaan masih dia menanggung hutang kepada orang lain. Karena itulah dalam kondisi seperti ini hukumnya adalah wajib untuk berwasiat. Tapi pada umumnya berwasiat itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Kalian meskipun masih sehat misalnya berwasiat kepada orang lain tentang sesuatu, maka itu dianjurkan. Karena kita juga nggak tahu hidup kita ini sampai di mana. Tidak semua orang yang sakit keras itu kemudian dia segera mati. Terkadang orang sakit keras nggak mati-mati. Ada sebagian orang nggak sakit keras, sakit biasa, tapi kemudian dia mati. Bahkan ada orang yang nggak sakit, terlihat tidak sakit, tetapi kemudian ternyata tiba-tiba ada berita dia sudah meninggal dunia, dan seterusnya. Sehingga kalau seseorang itu berwasiat ketika punya hutang, ketika ada amanah, maka hendaknya dia berwasiat kepada orang lain atau dia menulisnya. Di sini tidak, kalau di sini kan dikatakan dia tidak menginap selama 2 malam kecuali kalau ada sesuatu yang perlu diwasiatkan, kecuali dia hendaknya dia sudah ada wasiat yang tertulis. Jadi di sini tidak ada syarat untuk harus ditulis, tetapi jika ditulis itu lebih untuk menguatkan. Lebih untuk menguatkan. Selain dengan lisan, kalau dengan lisan sering orang itu tadi mengingkarinya. Sering orang itu mengingkari, nggak ada, bapak saya nggak ada ngomong seperti itu. Bisa orang mengingkarinya. Apalagi yang mendengar cuma 1 orang. Maka sangat mungkin, sangat mudah bagi seseorang untuk mengingkari wasiatnya. Tetapi kalau kemudian ditulis yang jelas, kemudian ditandatangani, apalagi ada materainya, kalau pada masa sekarang, kemudian ada saksi-saksinya bertanda tangan, maka itu nanti akan sangat kuat sekali. Sekarang kalau enggak, itu sangat sulit. Nah, sangat sulit, apalagi sekarang banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah berwasiat, kemudian bisa tidak ditunaikan. Maka kalau pada zaman sekarang ada orang yang berwasiat, misalnya, berwasiat itu ditulis, biar kuat itu dan tidak bisa digugat, itu ditulis, bukan hanya ditulis dengan saksi-saksi yang ada, tetapi dengan pakai notaris. Jadi langsung pakai notaris bahwa si fulan itu berwasiat nanti sepeninggal dia, misalnya harta dia yang ada di sini akan diberikan untuk pondok pesantren Baitul Iman misalnya. Jadi dia berwasiat, kan seperti itu wasiat. Dan wasiat itu tidak, nanti akan dijelaskan di bawah, tidak lebih dari 1/3 hartanya. Dia mengatakan nanti kalau saya sudah mati, harta saya yang ini saya berikan misalnya untuk kepentingan pondok pesantren Baitul Iman. Nah, maka dengan sekadar lisan itu sebenarnya sudah jadi. Sudah jadi. Kalau dia mengucapkan dengan lisannya itu sudah jadi. Nah, tapi kalau hanya sekedar lisan itu nggak kuat pada zaman sekarang, ketika apalagi ahli warisnya itu udah nggak peduli wasiat atau nggak wasiat, yang dia pikirkan hanya harta saja. Meskipun orang tuanya berwasiat dengan lisan, dia pun tidak laksanakan. Dia tidak melaksanakan wasiat tersebut. Padahal sebenarnya dengan hanya lisan saja
itu sudah sah wasiatnya dan wajib untuk dilaksanakan wasiatnya tersebut. Nah, makanya sekarang kalau diperlukan apa? Diperlukan ada surat, bahkan bukan hanya surat yang tertulis ditandatangani oleh misalnya perangkat desa, saksi-saksi, bahkan itu pun belum kuat, harus ada notaris yang sangat kuat, yang kemudian kalau dibawa ke pengadilan itu sudah nggak bisa untuk dikalahkan. Nah, kalau ada cuman tanda tangan orang, misalnya 2 orang, 3 orang, 2 orang, 3 orang bisa disogok sama ahli warisnya, ini kamu bilang aja nggak pernah wasiat gitu. Kemudian mengingkari, udah kita bisa kalah. Dan kasihan yang berwasiat, kemudian wasiatnya itu tidak bisa terlaksana. Itu. Berarti semestinya kita bertindak cepat kalau ada orang berwasiat itu. Nah, masalahnya terkadang kita tidak tahu umur seseorang itu, kayaknya masih sehat, ini kayaknya masih lama, ini nggak akan meninggal cepat. Nah, ternyata belum kita apa-apakan wasiatnya, belum pernah kita tulis, nggak ada saksinya, belum ditandatangani oleh ahli warisnya, tiba-tiba sudah sakit kemudian meninggal dunia. Udah nggak punya bukti wasiat orang tersebut kepada kita, akhirnya udah nggak bisa dilaksanakan sama sekali. Meskipun wasiat ini ada aturan, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Nanti akan ada di hadis yang berikutnya bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta dia. Jadi maksimal paling banyak itu adalah sepertiga. Nggak boleh setengah hartanya, apalagi semua hartanya. Kalau ada seseorang itu berwasiat semua hartanya, maka nggak bisa dilaksanakan seluruhnya. Seperti yang kita alami sendiri, ada seseorang yang berwasiat kepada kita seluruh hartanya untuk pondok pesantren Baitul Iman. Kita nggak mungkin ngambil seluruhnya, karena dalam syarak itu hanya sepertiga saja. Jadi berapa harta benda yang dimilikinya, kemudian kita ambil sepertiga. Itu maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Itu yang wasiat. Tapi kalau bukan wasiat, misalnya sudah dihibahkan sebelum dia meninggal, maka itu sudah sah. Kalau sudah dihibahkan, hibah itu beda dengan wasiat. Hibah itu sudah diberikan di waktu hidupnya. Ini misalnya saya berikan untuk pondok pesantren, seperti kemarin kita bicara hibah, atau dia wakaf misalnya, maka itu sudah nggak bisa diganggu, itu sudah sah. Di saat dia hidup itu sudah beralih kepemilikan. Tapi kalau wasiat itu kan nanti pelaksanaannya setelah kematian, setelah matinya. Kalau wasiat ini itu nggak boleh lebih dari sepertiga, karena ada hak dari ahli warisnya untuk mendapatkan harta peninggalan kerabatnya, orang tuanya misalnya. Jadi sepertiga saja yang bisa dilaksanakan. Jadi hadis yang pertama ini menunjukkan hendaknya ada wasiat ya, apalagi seseorang yang dikatakan di sini lahu syai'un yuridu ayusiya fihi. Kalau seseorang memiliki harta misalnya yang bisa untuk diwasiatkan, hendaknya sudah dia menyiapkan. Orang yang kaya-kaya itu, yang kaya raya itu, biar harta bendanya itu nanti tidak hanya habis untuk kepentingan ahli warisnya, atau seseorang yang tadi punya hutang, atau dia ada wadiah, ada titipan orang pada dirinya, kalau itu wajib dia untuk berwasiat. Tetapi kalau tidak, dalam kondisi seperti itu, misalnya orang kaya, meskipun dia masih dalam kondisi sehat, maka hendaknya kalau ada yang perlu diwasiatkan, dia wasiatkan, dia tulis. Kalau perlu dinotariskan, meskipun dia masih dalam keadaan sehat, walafiah, masih sehat,
dia kemudian berwasiat, bahkan dinotariskan biar kuat, misalnya diurus sendiri. Dalam wasiatnya disampaikan, misalnya jika saya nanti mati, maka harta saya yang berupa tanah yang ada di sana luasnya sekian, saya berikan kepada misalnya untuk yayasan Baitul Iman misalnya. Maka ini apa? Ini penting untuk kepentingan dia sendiri, orang tersebut. Khususnya ini tadi orang yang memiliki harta yang banyak ini. Karena kalau dia nggak wasiat, hartanya bisa nanti manfaatnya ya hanya untuk ahli waris. Ya nggak apa-apa memang kalau untuk ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya nggak bagus misalnya, kan nanti bisa sia-sia harta yang dia kumpulkan, kemudian tidak ada manfaatnya untuk akhirat dia. Nah, meskipun meninggalkan harta warisan yang banyak untuk anak-anaknya, itu adalah sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik juga. Kalau seseorang mati kemudian dia meninggalkan harta warisan untuk anak-anaknya, sehingga anaknya tidak terlantar setelah kematiannya, maka ini sesuatu hal yang baik juga, bukan sesuatu yang mazmum, bukan sesuatu yang tercela. Justru kalau seseorang misalnya meninggalkan anaknya dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi kekurangan, kelaparan dan seterusnya, sementara dia punya harta, kemudian dia mengatakan saya wasiatkan atau saya sebelum mati dihabiskan harta bendanya, misalnya dibuat ini dan itu agar anaknya nanti nggak dapat bagian setelah kematian dia karena sudah dihabiskan di saat hidupnya, maka itu juga justru bukan sesuatu yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwasiat. Jadi wasiat apa tadi? Hukumnya sunnah, bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Secara lisan sudah cukup wasiat itu, tetapi apabila secara lisan khususnya pada masa sekarang itu kurang kuat, hendaknya ditulis. Makanya di sini illa wasiyatuhu maktubatun indahu. Sudah tertulis, wasiatnya sudah tertulis, sehingga begitu dia meninggal bisa dilaksanakan wasiatnya tersebut. Tapi tulisan bukan syarat. Hanya saja untuk memperkuat dari wasiat dia. Jika tulisannya bukan sekedar tulisan saja, bisa juga masih bisa untuk diingkari. Ada saksi-saksinya, itu pun masih bisa diingkari. Maka yang terkuat kalau di sekarang adalah pakai notaris itu. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala qultu, ngucap sapa ingsun, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya Rasulullah, ana utawi ingsun iku zumalin wong kang duweni bondo, wong kang sugih duweni bondo. Wala yarithuni lan ora marisi ing ingsun sapa illa benatun kejaba anak wadon siji. Li kedua ingsun wahidatun kang siji. Afa atasaddaqu ana ta sedekah sapa ingsun bi sulusai mali kelawan dua per tiga harta ingsun, bondo ingsun. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, la ora. Kultu ngucap sapa ingsun, afa atasaddaqu ana ta sedekah sapa ingsun bi syatrihi kelawan separone bondo ingsun. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, la ora. Kultu ngucap sapa ingsun, afa atasaddaqu ana ta sedekah sapa ingsun bi sulusihi kelawan sepertelone bondoku. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, as-sulusu ya sepertelu, wasulusu lan utawi sepertelu iku kasirun akeh. Inaka sak temene sira iku antazara yen to ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris sira agniyaa kang sugih-sugih iku khairun luweh bagus min antazarahum tinimbang
saking yen to ninggal sapa sira ing warasataka alatan kang miskin-miskin yatakaffafuna kang jaluk-jaluk annasa ing menungso muttafaqun alaihi utawa ngalap cukup kebutuhane ing menungso. Hadirin rahimakumullah. Ini yang tadi hadis yang tadi kita jelaskan bahwa wasiat itu maksimal sepertiga. Jadi diriwayatkan bahwa di sini Sa'ad ibn Abi Waqqas itu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zahirnya adalah di sini ketika beliau sakit, kemudian dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi sakit, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah yang menjenguknya, wahai Rasulullah, saya ini orang kaya. Saya ini orang kaya, banyak harta yang saya miliki. Tapi pewarisku itu, ahli warisku itu cuma satu, perempuan lagi. Cuma satu, anak perempuan. Kalau anak perempuan ini, dia kan nggak bisa mengambil semua harta warisan. Dia anak satu, perempuan lagi. Dia nggak bisa mengambil semua harta peninggalan dari ayahnya, nggak bisa, karena dia seorang perempuan. Beda kalau anak laki-laki, dia asobah, nanti dia bisa mendapatkan semuanya. Tetapi di sini anaknya adalah anak perempuan. Maka apakah bertanya, karena anak saya cuma satu, perempuan saja, apakah saya boleh untuk bersedekah dengan 2/3 hartaku? Zahirnya di sini para ulama menjelaskan tentang ini adalah masalah apakah saya boleh berwasiat untuk nanti bersedekah dengan 1/3 atau berapa 2/3 dari harta bendaku. Nabi mengatakan enggak boleh. Kemudian dia bertanya lagi, apakah saya bisa bersedekah dengan setengah hartaku? Nabi mengatakan enggak. Kemudian dia mengatakan, apakah saya boleh untuk bersedekah dengan 1/3-nya? Nabi baru mengatakan iya. 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu sudah banyak. Jika kamu berwasiat untuk kemudian mensedekahkan 1/3 dari hartamu, maka itu sudah banyak. Udah itu boleh, tapi itu sudah sangat banyak, sudah cukup, jangan lebih dari itu. Beliau mengatakan 1/3 itu sudah banyak, karena kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, kekurangan, yang nanti bisa dia minta-minta orang lain, menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini dalil bahwasanya wasiat itu maksimal adalah 1/3, tidak lebih dari 1/3. Boleh kurang dari 1/3, tetapi maksimalnya itu 1/3. Sehingga kalau ada orang berwasiat lebih dari 1/3 hartanya, yang boleh untuk dilaksanakan itu hanya 1/3 saja. Lebihnya itu tetap menjadi hak dari ahli warisnya. Ini. Kemudian tadi juga sesuatu yang sudah kita sampaikan, Nabi mengatakan jika kamu meninggalkan, kenapa kok hanya 1/3, nggak boleh setengah atau lebih, agar ahli warisnya itu juga dapat bagian. Jangan sampai dia statusnya sebagai anak, ayahnya kaya raya, begitu ayahnya kaya raya meninggal, dia nggak dapat apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Tetapi Rasulullah mengatakan jika kamu itu meninggalkan ahli waris yang kaya-kaya, berkecukupan, maka itu lebih baik daripada kamu itu meninggalkan misalnya ahli waris yang mereka kemudian serba kekurangan, yang kemudian dia harus minta-minta
kepada orang lain untuk mencukupi kebutuhannya. Ini juga menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu mazmum, bukan sesuatu yang tercela. Kalau misalnya ada orang tua, misalnya dia bekerja keras, kan ada juga seperti itu. Nah, meskipun itu semestinya ya bukan prioritas utama, ya bukan prioritas utama. Tapi ada sebagian orang tua itu dia bekerja keras tujuannya bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak-anaknya nanti. Jika saya nanti mati, anak saya biar bisa enak hidupnya, biar bisa senang hidupnya. Ada orang tua yang seperti itu. Nah, dia bekerja keras bukan untuk dirinya, sampai dia sudah tua, sudah zahirnya sudah mau mati, masih kerja keras juga. Yang dipikirkan anaknya, saya mau ini buka lahan sawit ini, beli sawit ini dan sebagainya, 2 hektar masih kurang. Terus dia mengumpulkan harta, pikirannya nanti anak saya biar enak kalau saya mati. Ada nggak orang tua seperti itu? Ada. Nah, itu bukan sesuatu yang tercela, tapi itu sebenarnya bukan prioritas. Prioritas utamanya anaknya ya harus diajari dengan pendidikan agama, itu yang utama. Kadang kan enggak. Dan ini yang banyak seperti itu. Yang dipikirkan adalah kecukupan anaknya tentang hartanya. Tidak dipikirkan bagaimana setelah dia mati, anaknya itu tetap kokoh imannya, anaknya itu berilmu, taat, bertakwa. Itu tidak dipikirkan kebanyakan. Tapi yang dipikirkan bagaimana anaknya setelah kematian dia itu berkecukupan dari sisi hartanya. Itu banyak sekali dalam pikiran para orang tua. Dan itu sesuatu yang baik pada dasarnya, bukan sesuatu yang tercela. Tapi kalau kemudian tidak difikirkan, misalnya pendidikan anaknya, bagaimana setelah dia meninggal nanti anaknya tetap dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, bagaimana setelah kematiannya nanti anaknya tetap dalam keistiqomahan, dalam ketaatan, dan seterusnya, itu kadang nggak difikirkan oleh orang tua. Yang penting dia mati, anaknya berkecukupan, itu saja. Padahal bisa jadi kalau harta itu dipegang oleh orang yang salah, kan justru akan membawa madarat kepada anaknya. Jika anaknya tidak dibekali dengan ilmu agama, misalnya tidak dipondokkan agar mendapatkan ajaran-ajaran agama, memiliki ilmu-ilmu agama yang akan bermanfaat pada hidup dia. Jika tidak seperti itu, hanya ditinggali harta kekayaan, begitu dia mati, harta kekayaan beralih pada ahli warisnya, pada anaknya, tapi dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, bukan orang yang paham ilmu agama, maka harta itu akan disia-siakan dalam sesuatu hal, dibelanjakan untuk sesuatu hal yang nggak bermanfaat, bahkan akan membawa madarat, bahaya bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Kan kasihan anaknya kaya tetapi kemudian dia meninggalkan anaknya dalam kondisi berkecukupan, tetapi kemudian dia celaka di akhiratnya. Jadi bukan berarti nggak boleh, itu boleh. Kalau seseorang bekerja agar anaknya nanti dia bisa meninggalkan anak yang berkecukupan, boleh. Tapi jangan lupa bahwa bukan hanya itu yang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu misalnya membekali anak-anaknya dengan pengetahuan-pengetahuan agama dan mendidiknya dengan pendidikan secara Islam, sehingga dia bisa menjadi seorang yang Muslim yang soleh, yang istiqomah dalam ketaatan. Itu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan saat temene wong lanang ata iku teka sapa rajul annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa rajul, ya Rasulullah, inna ummi, satemene ibuku iku uftulitat, wis mati dadak sapa ummi, nafsuha ya awak dhewe ne ummi, walam tusi
lan urung wasiat sapa ummi, wa adzunnuha lan nyangka sapa ingsun ing ummi, law takallamat lamun iso ngomong sapa ummi, tasaddaqat mangka sedekah sapa ummi, afalaha ana ta iku ketuwe ummi ajrun utawi ganjaran in tasaddaqtu lamun sedekah sapa ingsun anha sangking ummi. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am. Yo, muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Dari Aisyah radhiyallahu anha ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ibuku itu meninggal secara mendadak. Tiba-tiba meninggal, nggak sakit tiba-tiba meninggal. Padahal beliau belum berwasiat. Beliau meninggalkan harta bendanya dan harta kekayaannya dan beliau belum berwasiat. Untuk apa harta bendanya itu? Artinya kalau nggak berwasiat berarti hanya untuk ahli warisnya. Tapi saya menyangka, wahai Rasulullah, seandainya ibuku itu bisa bicara sempat untuk berwasiat, maka pastinya beliau akan bersedekah dengan sebagian harta bendanya. Tapi beliau belum sempat untuk wasiat. Nah, sekarang setelah kematian beliau, jika aku bersedekah dengan harta peninggalan ibuku itu, saya bersedekah saya atasnamakan ibu saya, apakah ibu saya itu akan mendapatkan pahalanya? Jawaban Nabi, iya, dapat pahalanya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa mayit bisa mendapatkan manfaat dari orang yang amal, orang yang hidup. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi mengatakan katanya nggak sampai amalnya orang yang hidup tidak akan bisa bermanfaat untuk mayit. Itu terbantahkan diantaranya dengan hadis ini. Kalau seseorang yang hidup membaca Al-Quran kemudian dihadiahkan pahalanya untuk mayit, itu akan bermanfaat untuk mayit. Demikian juga kalau kita yang hidup kemudian bersedekah, kita hadiahkan pahalanya untuk si mayit, atau kita atasnamakan sedekah ini atas nama si mayit, orang tuanya misalnya, maka itu akan bermanfaat untuk mayit. Mayit akan mendapatkan pahalanya. Misalnya saya bersedekah ini adalah sedekah bapakku si fulan, ini sedekah ibuku si fulan, maka akan bermanfaat. Dan itu adalah bagian dari birrul walidain. Itu adalah bagian dari birrul walidain. Jadi birrul walidain itu bisa dilakukan di saat kedua orang tua masih hidup, dan birrul walidain itu juga bisa dilakukan oleh anak di saat kedua orang tua sudah meninggal dunia. Nah, caranya apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia, cara birrul walidainnya dengan seperti ini, dengan dia membaca Al-Quran untuk kedua orang tuanya, kemudian atau dia bersedekah untuk kedua orang tuanya. Nah, maka apalagi sedekahnya sedekah jariyah, maka itu akan lebih bermanfaat. Misalnya si anak, orang tua saya sudah meninggal dunia, tentu dia sudah nggak bisa sedekah sendiri, karena dia duit pun nggak punya, sepeser pun mayit nggak punya. Karena ketika mayit mati, sekaya apapun seseorang, kalau dia sudah mati, harta bendanya itu langsung pindah kepada ahli warisnya. Kepemilikannya sudah pindah ke orang lain, bukan lagi harta dia. Dia sudah nggak bisa untuk sedekah lagi, dia nggak bisa berinfak lagi, dia sudah nggak bisa berwakaf lagi. Nah, di sini anaknya yang masih hidup, dia bisa kemudian berinfak untuk kedua orang tuanya. Nah, agar orang tua saya tetap mendapatkan pahala yang jariyah, pahala yang mengalir. Misalnya, udah saya wakaf tanah saya ini atas nama bapak saya, atas nama ibu saya. Atau misalnya saya berinfak untuk pembangunan pondok pesantren, itu atas nama bapak saya. Nah, maka bapak atau ibunya yang sudah meninggal dunia itu, dia akan mendapatkan pahalanya. Nabi yang mengatakan itu, na'am, ketika ditanya,
apakah jika saya sedekah untuk ibu saya, kata laki-laki ini, apakah ibu saya akan dapat pahalanya? Nabi menjawab, iya, dapat. Nah, ini yang bisa kita amalkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang bisa dilakukan di saat kedua orang tua itu sudah meninggal dunia. Bisa difahami ya. Wa an Abi Umamah al-Bahiliyah radhiyallahu anhu qala sami'tu waskrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha qad a'ta innallaha satemene Gusti Allah ikut qad a'ta teman-teman wis paring sapa Allah kulladzi haqqin ing saben-saben wong kang duweni hak haqqahu ing haqqe kulladzi haqqin fala wasiyata mangko ora ana wasiat iku maujud liwarisin kedue wong kang marisi. Rawahul khamsatu ila Nasa'i wa hasanahu Ahmadu wa Tirmidzi wa qawwahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa rawahu Daraqutni min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa zada fi akhirih wa zada lan nambah fi akhirih ing dalam akhir hadis illa ayyasha'a al-warasatu kejaba yen to ngersakaken sapa al-warasatu ahli warise wa isnaduhu hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memberikan setiap orang yang punya hak-haknya. Artinya memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki haknya. Fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Seperti yang tadi sudah kita kemukakan bahwa wasiat itu adalah kepada orang lain, bukan kepada ahli waris, tetapi kepada seorang muslim yang thiqah, yang dia bisa dipercaya. Bukan kepada anaknya, meskipun juga boleh apabila kepada berwasiat kepada anaknya, tapi selain itu juga terus berwasiat kepada selain anaknya. Khususnya jika anaknya itu misalnya orang yang terpercaya, orang yang taat dalam beragama, maka dia akan sangat sangat tidak berat, dia akan ringan untuk melaksanakan wasiat dari kedua orang tuanya. Atau bahkan anaknya langsung bertanya misalnya, Pak, Bapak mau wasiat apa misalnya, tentang harta benda yang dimilikinya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, ini kita habiskan ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha satamana Allah iku tasaddaqa. Zahire dikatakan sedekah alaikum ing atase sira kabeh bisulusi amwalikum kelawan sepertelu pira-pira bondo sira kabeh inda wafatikum ing dalam nalikane wafate sira kabeh ziyadatan dadi tambahan fi hasanatikum ing dalam pira-pira kebagusan sira kabeh. Rawahu Daraqutni wa akhrajahu Ahmad wal Bazzaru min hadisi Abi Darda wa Ibnu Majah min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa kulluha dha'ifah lakin qad yaqwa ba'duha bi ba'din wallahu a'lam. Jadi di sini laki-laki sepertiga tadi. Jadi artinya menjelaskan apa yang sudah kita jelaskan di depan, bahwa wasiat itu adalah sepertiga itu maksimal, tidak lebih dari sepertiga. Bisa kurang tetapi tidak lebih dari sepertiga. Itu hendaknya orang tua paham. Nah, jangan sampai dia berwasiat lebih, meskipun tidak juga bisa dilaksanakan apabila dia berwasiatnya lebih dari sepertiga. Tapi sebagai orang tua yang bijak, ya dia sepertiga. Kalau dia misalnya takut, misalnya harta bendanya, dia misalnya punya anak, anaknya nggak jelas pula, misalnya anaknya nakal, nanti jelas uang harta benda yang dia tinggalkan akan
untuk bermaksiat misalnya, dia tahu seperti itu, ya ketika hidup nggak usah diwasiatkan, ketika hidup saja dia segera diwakafkan, segera untuk diinfakkan dan seterusnya, dihibahkan di saat dia masih hidup. Nah, sementara untuk wasiat itu tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan untuk semua harta, hanya sepertiga dari harta yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Ini apa namanya, sudah kita jelaskan dalam hadis sebelumnya. Kemudian babul wadi'ah, di sini hanya ada satu hadis saja. Nah, wadi'ah itu titipan, bahasa kita adalah titipan. Kalau ada seseorang meletakkan sesuatu pada diri kita untuk kita jaga, misalnya tolong saya titip HP saya, tolong dijaga, itu namanya wadi'ah. Saya ini punya uang misalnya 1 miliar, tolong dijagakan ya misalnya, maka itu namanya wadi'ah. Wadi'ah, titipan. Nah, kita wajib, kalau kita diberikan titipan artinya kita dipercaya, maka kita wajib untuk menjaga harta yang dititipkan atau wadi'ah yang dititipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita nggak langsung menerima. Kalau ada setiap orang titip kita langsung terima, enggak. Kita harus melihat pada diri kita apakah kita mampu untuk menjaga wadi'ah itu. Jika enggak, maka jangan menerimanya. Nah, misalnya ada orang titip uang 1 miliar, uang kepada kamu, sementara kamu rumahnya lemari nggak punya di rumah misalnya, untuk nyimpen duit itu loh nggak ada, pintu rumahnya rusak lagi, pintu rumahnya rusak, orang masuk bisa, nanti kalau kan bahaya kalau ada pencuri masuk kemudian diambil bagaimana. Nah, maka dilihat, kalau kamu misalnya mampu untuk mengemban amanah itu, laksanakan, tetapi atau terima wadi'ah itu, amanah itu. Tetapi kalau kita nggak mampu untuk untuk melaksanakan atau menjaga amanah berupa wadi'ah, maka nggak usah diterima. Jadi melihat pada kondisi. Karena wajib hukumnya ketika kita sudah menerima wadi'ah, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menjaga wadi'ah itu dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin kita untuk menjaganya. Penting, kemarin kita contohkan, ada hal yang kecil, meskipun ini hal yang kecil, tetapi menunjukkan ketidakperhatian seseorang terhadap masalah wadi'ah. Jika hal yang kecil saja kemudian diabaikan, bagaimana hal yang besar? Terkadang tolong misalnya, tolong kopiah saya ini dibawakan. Dia mau berwudu misalnya, saya mau berwudu misalnya, Sobri, tolong kopiah ini dibawakan, saya mau wudu. Dia kan dapat wadi'ah di sini. Setelah itu sama dia ditaruh di sembarangan tempat. Ketika Sobri, mana kopiahnya? Tadi saya taruh di depan Ustadz misalnya. Gimana kamu dikasih titipan kok malah ditaruh sembarangan? Kalau hilang bagaimana? Kalau rusak, kalau diinjak orang bagaimana? Kalau cuman meletakkan nggak perlu saya kasih kamu tadi, kalau cuman begitu saja. Nah, jadi itu ya, kita harus, itu hal yang kecil, tetapi itu adalah bagian dari wadi'ah yang kita wajib untuk menunaikan. Wadi'ah itu amanah yang wajib kita untuk menunaikan amanah itu. Kita baca hadis, satu hadis saja. An Amr bin Shu'aib bin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man utai sapane wong iku udia den titipi sapa man wadiatan ing titipan, falaisa mangko ora ana iku alaihi ing atase man dhamanun utawi dendo kalau rusak. Akhrajahu Ibnu Majah wa isnaduhu dhaif. Nah, jadi kalau seseorang dititipi suatu barang, kemudian barang itu rusak, maka dia tidak harus membayar
dendanya. Ini berlaku apabila bukan karena keteledoran, bukan karena keteledoran orang yang diberikan amanah. Jadi dia sudah menjaganya sedemikian rupa. Kalau barang itu sudah diletakkan di tempat yang layak untuk barang itu, titip mobil misalnya sudah dimasukkan dalam garasi misalnya. Kemudian kalau titip uang juga atau titip sepeda motor juga sudah diletakkan di tempat yang semestinya. Tapi ternyata ternyata rusak. Maka orang yang dititipi dia tidak harus membayar ganti ruginya. Enggak. Gimana dia sudah dititipi, dia sudah menjaganya dengan baik, rusak kena lagi. Nah, kan kalau kayak begitu nggak usah diterima saja. Nah, makanya nggak ada ganti rugi. Dia tidak harus mengganti rugi apabila ada kerusakan, tapi itu apabila bukan karena keteledoran orang tersebut. Jika karena keteledoran dia harus mengganti. Dititip ini uang, saya titipkan kepada kamu 1 miliar, tolong dijaga ya. Nah, ternyata malah diletakkan di pinggir jalan. Uang sebanyak itu diletakkan di pinggir jalan, dia tinggal. Nah, kemudian hilang uang itu, ya dia menggantinya. Nah, dia harus menggantinya. Kenapa? Karena dia teledor. Hilangnya uang itu karena keteledoran dia, bukan karena yang lain, tapi murni karena dia tidak menjaga dengan baik apa yang sudah dititipkan kepadanya. Wababu qasmi sadaqat taqaddama fi akhir zakah, wababu qasmil fai' wal ghanimah ya'ti aqibal jihad insyaallah. Jadi tentang pembagian zakat itu sudah ada penjelasannya di akhir bab zakat, sedangkan pembagian fai' dan ghanimah harta rampasan perang itu nanti akan dijelaskan setelah bab tentang jihad insyaallah taala. Nah, sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesaikan babul buyuh. Jadi kita sudah banyak yang kita selesaikan alhamdulillah. Tentang ibadah sudah kita selesaikan, kitabun nikah sudah kita selesaikan, kitabul buyuh atau muamalah sudah kita selesaikan. Nah, silahkan bagi yang menghendaki ini bisa murojaah melalui channel YouTube LDNO, sudah kita pisah-pisahkan, yaitu tentang kitabul ibadah sudah ada listnya tersendiri, kemudian ada kitabun nikah sudah ada listnya sendiri, kemudian kitabul muamalat juga ada listnya tersendiri. Nah, apabila kemudian ada dilakukan murojaah, jika menemukan sesuatu hal yang keliru maka bisa untuk diingatkan agar kita bisa perbaiki dan bisa dirawat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.